Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kali ini kita akan membahas tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah gejala terjadinya GGL induksi pada penghantar karena perubahan flux magnetik yang melingkupinya. Konsep flux magnetik dikemukakan oleh Michael Faraday. Dia menggambarkan bahwa medan magnet sebagai garis-garis yang dinamakan garis medan magnet. Garis-garis medan magnet yang semakin rapat menunjukkan bahwa medan magnet juga semakin kuat. Induksi medan magnet dinyatakan sebagai ukuran kerapatan garis-garis medan magnet. Adapun flux magnetik dinyatakan sebagai banyaknya garis medan magnet yang dilingkupi oleh suatu luas daerah tertentu dengan arah tegak lurus. Jadi flux magnetik di sini adalah garis medan magnet. Jika magnetnya merupakan magnet batang, maka garis medannya dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Di sini disajikan ilustrasi ada suatu luasan A yang ditembus dengan garis medan, sehingga nanti fluxnya secara matematik sebagai berikut. Flux sama dengan A kalikan B cos theta. A adalah luasan dari bidang yang ditembus oleh B yang merupakan medan magnet. Sedangkan theta adalah sudut yang dibentuk antara garis normal yang menuju ke atas ini dengan medan magnet. Sehingga hukum Faraday dinyatakan bahwa besarnya GGL induksi sebanding dengan laju perubahan flux yang dilingkupinya. Secara matematik dirumuskan sebagai berikut. GGL sama dengan min N G flux per dt. Ini untuk GGL induksi sesaat. Sedangkan GGL sama dengan min N delta flux per delta T. Ini adalah GGL induksi rata-rata. N merupakan banyaknya lilitan pada kumparan. Sedangkan tanda negatif ini adalah menunjukkan hukum Lenz. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di sini. Ini ada magnet batang dengan kutub utara dan kutub selatan, dan garis medannya dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Kita gerakan menuju ke dalam kumparan. Ketika magnet ini masuk ke dalam kumparan, maka otomatis garis medan yang ada pada magnet ini porak-poranda karena ada kumparan. Nah, porak-porandanya garis medan ini menimbulkan perubahan flux sehingga timbul yang namanya GGL induksi. Jika kumparan ini dihubungkan dengan galvanometer, otomatis nanti jarum yang ada pada galvanometer akan menunjukkan penyimpangan. Tapi jika magnet ini berhenti ketika di dalam kumparan, maka galvanometer pun akan menunjukkan ke angka 0, menunjukkan bahwa tidak ada perubahan flux yang terjadi. Tadi disebutkan GGL sama dengan min delta flux per delta T. Tanda negatif ini adalah menunjukkan hukum Lenz. Hukum Lenz digunakan untuk menentukan arah arus induksi dalam suatu kumparan akibat perubahan flux magnetik dalam kumparan. Dan menurut hukum Lenz, arus yang dihasilkan dari induksi elektromagnetik akan menimbulkan medan magnet yang arahnya berlawanan dengan perubahan flux magnetik asalnya. Maka di sini menunjukkan tanda negatif. Berikutnya kita akan membahas tentang GGL induksi akibat perubahan luas bidang. Kalau tadi kita membahas GGL induksi akibat perubahan dari medan magnet atau perubahan garis medan magnet yang dinyatakan dengan perubahan flux. Nah, sekarang kita membahas GGL induksi akibat perubahan luas bidang. Di sini ada suatu bidang kawat berada pada medan magnet yang arahnya masuk ke dalam kertas menjauhi mata kita. Ini ditempatkan kawat berarus yang digerakkan ke kanan ke kiri. Gerakan dari kawat ini
nantinya akan memporak-porandakan medan magnet yang ada di daerahnya. Jika dia digerakkan ke arah kanan, maka nanti akan timbul gaya Lorentz yang arahnya ke kiri. Sehingga nanti kalau kita menggunakan kaidah tangan kanan, maka nanti kita dapatkan dengan arah medan magnet masuk ke dalam kertas, arah arus induksi yang timbul arahnya dari arah Q menuju ke arah P. Dan GGL induksi yang terjadi sama dengan B kalikan I kalikan V. Sin theta di sini kita lihat bahwa sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. B merupakan medan magnet, L ini adalah panjang kawat dari PQ, dan V adalah kecepatan kawat itu ketika digerakkan ke kanan atau ke kiri. Dengan terjadinya GGL induksi, maka nanti juga akan timbul arus induksi, di mana besarnya arus induksi sama dengan GGL dibagi dengan hambatan atau resistor. Selanjutnya kita membahas tentang GGL induksi akibat perubahan sudut. Sudut di sini adalah sudut yang dibentuk antara garis normal dengan medan magnet yang masuk ke dalam suatu luasan. Nah, theta ini kita uraikan menjadi sin omega T. Jadi GGL sama dengan min N delta flux per delta T. Fluxnya N kalikan B kalikan A sin theta. Sin thetanya kita menjadikan sin omega T. Sehingga nanti setelah diturunkan akan kita dapatkan secara matematis GGL sama dengan NBA omega sin omega T. Harga sin ini paling tinggi sama dengan 1. Kalau dia sama dengan 1, maka nanti hasilnya GGL sama dengan NB kalikan A kalikan omega. Ini merupakan GGL maksimum, dan ini penerapan yang nantinya dilaksanakan atau diterapkan pada generator. Jadi nanti soalnya merupakan soal dari generator. Dari semua penjelasan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa diketahui GGL induksi dapat ditimbulkan dengan adanya perubahan terhadap waktu untuk variabel satu medan magnet. Ditunjukkan dengan perubahan flux atau perubahan garis medan magnet. Yang kedua, luas area yang dilingkupi kumparan A. Ini tadi terjadi bahwa GGL-nya sama dengan BLV. Dan sudut antara medan magnet dan normal bidang kumparan. Dan ini nanti penerapannya pada generator. Demikian ini penguraian dari teori GGL induksi atau induksi elektromagnetik. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan GGL induksi supaya kalian lebih jelas tentang materi ini. Baiklah anak-anak, kita mulai. Kalian sudah siap pembahasan soal induksi elektromagnetik. Di sini disajikan suatu kumparan terdiri atas 1000 lilitan dan memiliki hambatan 10 ohm. Kemudian melingkupi flux magnetik yang berubah terhadap waktu sesuai dengan persamaan flux sama dengan T plus 2 kuadrat. Kalian disuruh menentukan kuat arus yang mengalir pada saat T sama dengan 0 second. Di sini untuk persamaan flux kita uraikan lagi. T plus 2 kuadrat ini menjadi T kuadrat plus 4T plus 4. Dan data yang disampaikan di soal, di sini ada lilitan N, kemudian ada hambatan N. Kalian disuruh menentukan berapa besarnya arus. Langkah pertama kita cari dulu GGL-nya. GGL sama dengan min N D flux per dt. Kita masukkan harga N-nya 1000, kemudian D per dt dari flux T kuadrat plus 4T plus 4. Kita tulis ulang untuk lilitannya 1000, kita turunkan T kuadrat plus 4T plus 4 terhadap dt. Kita dapatkan harga
2T plus 4. Karena T di sini sama dengan 0, ya, GGL pada saat T sama dengan 0, maka 2 kalikan 0 ditambah dengan 4, sehingga nanti hasilnya sama dengan min 4000 volt. Selanjutnya kita cari arusnya. I sama dengan GGL dibagi dengan R. GGL nya tadi kita dapatkan 4000 volt dan R nya di soal datanya 10 ohm, sehingga arus yang didapat sama dengan 400 ampere. Inilah arus yang didapat pada soal di atas. Kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, diketahui sebuah kumparan yang berbentuk persegi dengan panjang sisi 6 cm dan terdiri atas 200 lilitan. Posisi kumparan tegak lurus terhadap medan magnet seragam 0,5 Tesla seperti yang ditunjukkan pada gambar. Arah medan magnetnya masuk ke dalam bidang kertas. Kemudian kumparan ditarik ke arah kanan, bergerak ke kanan dengan kelajuan konstan sampai area medan magnetnya 0 saat T sama dengan 0. Sisi kumparan bagian kanan berada pada batas medan magnet. Waktu kumparan bergerak dari posisi awal sampai pada daerah yang medan magnetnya 0, T-nya sama dengan 0,1 second. Jika hambatan total sama dengan 100 ohm, maka kalian disuruh menentukan laju perubahan flux magnetik yang melalui kumparan. Laju itu delta flux per delta T. Kemudian kalian disuruh menentukan juga GGL induksi serta kuat arus induksi dan arahnya. Jadi di sini suruh menentukan GGL dan arus. Energi disipasi dalam rangkaian. Energinya ini, kemudian gaya rata-rata yang dibutuhkan F-nya. Kita mulai. Untuk yang pertama yang kita lakukan adalah kita mencari dulu yang diketahui pada soal. Pada soal diketahui panjangnya, panjang sisinya L-nya sama dengan 6 cm, kita jadikan meter 0,06 meter. Kemudian jumlah lilitan, jadi ada 200 lilitan. Medan magnetnya 0,5 Tesla. Waktu yang dibutuhkan ketika medan magnetnya menjadi 0,1 second. Kemudian hambatannya 100 ohm. Untuk pertanyaan yang pertama, kita disuruh menentukan perubahan flux magnetik melalui kumparan. Lajunya, jadi di sini adalah d flux per dt. Sebelum ke sini, kita cari dulu luas dari kumparan. Luas kumparan tadi mempunyai sisi 6 cm atau 0,06 meter. Jadi nanti luasnya merupakan panjang kali lebar 0,06 kali 0,06. Kita dapatkan 0,0016 meter persegi. Kemudian untuk fluxnya dengan persamaan BA cos theta tadi dikatakan tegak lurus, maka cosnya ini mempunyai nilai 1, tinggal B nya tadi 0,5, kemudian A nya sudah didapatkan di atas 0,0036. Kita dapatkan untuk hasil fitnya 1,8 10 pangkat min 3 Weber. Kita masukkan ke persamaan ini, jumlah fitnya 1,8 10 pangkat min 3 Weber dibagi dengan waktunya ketika medan magnetnya sudah mencapai 0,1
sehingga untuk laju fluksnya min 1,8 10 pangkat min 2 Weber per second. Kita lanjutkan untuk yang B. B ditanyakan GGL dan arus. Untuk GGL-nya kita pakai dari persamaan Faraday N delta flux per delta T. Ini tadi min 200. Fluxnya tadi sudah diketahui pada soal A. Dari lajunya tadi kita dapatkan 1,8 10 pangkat 2. Pada GGL-nya kita dapatkan 3,6. Sedangkan arusnya pembagian antara GGL dengan hambatan, jadi GGL-nya 3,6 dengan hambatannya tadi 100, kita dapatkan 3,6 10 pangkat min 2 ampere. Dan arahnya searah jarum jam. Kita lanjutkan dengan pertanyaan C. Ditanyakan energi disipasi dalam kumparan. Di sini untuk energi disipasinya perkalian antara daya dengan waktu. Kita uraikan untuk dayanya dari GGL kuadrat dibagi dengan R dikalikan dengan waktu. GGL-nya tadi sudah kita dapatkan. GGL-nya tadi sebesar 3,6. Kemudian kita kuadratkan dikalikan dengan T-nya 0,1. Kemudian R-nya 100 ohm. Maka nanti kita dapatkan hasilnya 1,296 10 pangkat min 2 Joule. 10 pangkat 2 berasal dari 100, 10 pangkat 2 naik ke atas menjadi negatif 10 pangkat min 2. 3,6 kita kuadratkan, kita dapatkan ini. Lanjut ke soal D. D ditanyakan gaya yang dibutuhkan. Maka kita substitusikan untuk energinya. Usaha itu sama dengan energi disipasi. Usahanya perkalian gaya dengan jarak sama dengan energinya. Nah, energinya tadi kan sudah kita dapatkan. Energinya sebesar 1,296 10 pangkat min 2 Joule dibagi dengan waktunya ketika B sama dengan 0,1, maka gayanya kita dapatkan sebesar 0,12216 ya, 1,296 dibagi 0,1 ini menjadi 129,6 dibagi 0,1, maka hasilnya 0,216 Newton. Di sini soalnya saling berkaitan antara B, A, B, C, dan D. Maka untuk penyelesaian jenis seperti ini kalian dibutuhkan ketelitian. Apabila salah satu poin salah, maka akan mempengaruhi hasil dari poin yang lain. Terima kasih, selamat mencoba untuk soal berikutnya.